Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sekarang sudah bersama rekan sejawat Ustazah, yaitu Ustazah Windy. Ustazah Windy mengajar di kelas berapa Ustazah? Di kelas 91 dan 92. Ustazah Windy mengajar di kelas 91 dan kelas 92, kemudian di kelas 8 mengajar juga? Iya. Di kelas 8. Ustazah Windy sudah bergabung di sekolah sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. 3 tahunan. Nah, selama 3 tahun di sekolah kita ini, keragaman apa saja yang pernah Ustazah Windy temui? Keragamannya kalau dari identitasnya kita bisa lihat keragaman suku, rasnya ya, dari fisiknya itu beragam, kemudian ada juga cara bicaranya yang beragam, logatnya, bahasanya, kemudian kalau dari akademik itu gaya belajarnya, tentu saja dari kemampuan mereka dari memahami pelajaran, dari latar belakang keluarga juga mungkin ya Ustazah. Iya, seperti itu. Nah, selama hampir 3 tahun itu menemukan berbagai macam keanekaragaman anak, baik itu secara umum di sekolah maupun di kelas. Kira-kira Ustazah mendapat kendala nggak ketika Ustazah mengajar? Mungkin awalnya karena awal bertemu dengan banyak murid itu mungkin ada kendala. Kendalanya misalnya ketemu yang beragam hari itu, nah Ustazah tidak bisa langsung menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya di hari itu, harus mikir dulu, besoknya baru besoknya baru menanggapi lagi masalah itu gitu. Kalau sekarang lebih banyak mengerti, lebih banyak belajar dari Ustazah Endang juga. Jadi lebih paham, sudah lebih nyaman ya. Kalau anaknya seperti itu. Ustazah Windy terus melihat keanekaragaman yang ada di kelas yang Ustazah Windy ajar selama 3 tahun ini, terutama pada akhir-akhir ini, bagaimana Ustazah Windy menyikapi keanekaragaman yang ada di kelas itu? Ustazah menyikapinya dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, karena yang paling terlihat oleh Ustazah itu gaya belajar anak-anak yang berbeda. Nah, jadi Ustazah melakukan diferensiasi terhadap gaya belajar mereka, khususnya dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Bagaimana Ustazah melihat apakah perbedaan gaya belajar itu, apakah Ustazah lihat secara langsung atau Ustazah pakai tes? Yang pertama pakai tes, kemudian yang Ustazah pelajari juga dari Ustazah Endang juga kalau gaya belajar itu kan berubah-berubah. Nah, jadi yang pertama Ustazah melihat dari hasil tes, kemudian Ustazah observasi juga. Gaya belajar anak ini kayaknya udah berubah, nggak lagi di situ. Kalau dari perbedaan, Ustazah guru PKN ya, jelas yang mengajarkan bagaimana keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang sangat kaya ini. Kalau dari segi keanekaragaman secara suku, itu kalau di sekolah di kelas Ustazah itu gimana Ustazah? Cukup beragam tapi tidak terlalu beragam. Misalnya kalau di kelas itu pasti ada yang suku Jawa, Sumatera, tapi belum menemukan yang dari timur gitu Ustazah. Jadi masih dalam di bawah ras yang sama. Iya, benar sekali. Ya. Jadi Ustazah ketika Ustazah menyikapi ada anak itu kan yang dari level pemahaman itu sangat kurang, sangat di bawah. Kemudian ada juga yang anaknya yang cepat memahami, yang dia high gitu kan. Itu bagaimana cara Ustazah membuat kenyamanan untuk anak-anak yang di bawah pemahamannya kurang ini tadi, supaya mereka itu merasa nyaman di kelas? Ustazah melakukan 2 hal. Yang pertama, Ustazah yang langsung mengajarkan kembali dengan dia, dengan gaya yang beda, mungkin dengan langsung memberikan contoh misalnya, karena dia mungkin nggak paham kalau langsung dijelaskan saja. Jadi ditampilkan contoh-contoh video seperti itu dengan orang yang bersangkutan. Yang kedua, biasanya Ustazah minta tolong dengan temennya yang paham. Kadang ada yang nggak paham, kadang ada yang malu gitu kalau mau ngobrol dengan Ustazah. Jadi rekan sejawat ya. Ustazah minta tolong dengan rekan sejawatnya untuk, ayo Kak, coba ajarin dengan bahasamu, dengan gayamu,
ngajarin temenmu ini supaya lebih paham. Pernah nggak Ustazah menemukan dalam kelas yang Ustazah ajar ada anak yang merasa tidak nyaman dengan teman-temannya? Ada. Nah, Ustazah sebagai guru yang mengajar di situ, apa yang Ustazah lakukan? Ustazah menasehati, yang pertama menasehati, karena anak itu sering tidak nyaman karena temennya itu menganggap dia tidak paham, padahal dia hanya tidak apa ya, yang tadi gaya belajarnya mungkin beda dengan teman-temannya, dan teman-temannya langsung setiap dia bicara pasti langsung diketawain gitu. Nah, jadi Ustazah langsung sampaikan, nasehati mereka untuk tidak melakukan hal seperti itu, karena pada contohnya pada debat terkait berita di Indonesia, anak itu sanggup, sedangkan kalau disuruh jawab soal dia nggak bisa, tapi dia banyak menonton berita-berita di Indonesia sehingga kecepatan berpikirnya itu lebih baik dari teman-temannya ketika dia berdebat. Jadi luar biasa ya, maksudnya memang anak tuh punya keunggulan. Benar. Oke, mungkin closing ya Ustazah Windy, apa sih pesan Ustazah untuk guru-guru, terutama di sekolahan kita maupun untuk teman-teman sejawat kita yang lainnya, bagaimana cara menanggapin keanekaragaman, ya perbedaan-perbedaan yang ada di kelas yang diajar? Ustadz-ustazah, guru-guru di sekolah kita harus lebih peka. Yang pertama, kita kan sambil mengajar itu sambil melihat tampak bahwa ada anak yang terlihat berbeda, terlihat tidak baik-baik saja seperti teman-temannya. Jadi kita harus lebih peka sebagai guru. Kita juga harus tanyakan kenapa, apa yang dia butuhkan, seperti itu. Yang kedua, kita juga harus menerapkan pembelajaran diferensiasi tadi. Itu diferensiasi sudah sangat bagus untuk diterapkan terutama pada anak-anak yang beragam, dan mungkin harus bervariasi dalam memberikan pembelajaran. Jadi anak-anak juga merasa nyaman ya ketika belajar, tidak merasa dibeda-bedakan juga. Benar. Ya seperti itu. Nah, Masya Allah ya, luar biasa bagaimana saran, kemudian bagaimana cerita dari Ustazah Windy ketika menemukan menghadapi anak-anak yang di kelas yang sangat kaya dengan perbedaan-perbedaannya, tapi perbedaan itu bukan sebagai sesuatu yang membuat kita semakin sulit, tapi perbedaan itu akan membuat kita semakin kaya. Jadi menyikapi anak-anak yang berbeda, insya Allah kita juga menyiapkan sesuatu yang luar biasa juga, sehingga anak-anak di kelas juga menjadi lebih nyaman. Mungkin lebih membutuhkan waktu yang agak lama ya Ustazah, ketika kita menemukan anak yang lebih lambat belajarnya atau yang membutuhkan perhatian khusus, itu memang menyita waktu kita gitu ya. Tapi insya Allah semuanya akan ada hasil kalau anak-anak kita merasa nyaman, mereka juga akan semangat untuk belajar. Mungkin itu saja Ustazah Windy untuk bincang-bincang kita hari ini tentang pendidikan inklusif. Ustazah Windy, mungkin suatu saat Ustazah Windy bisa mengikuti pendidikan inklusif ini. Jadi terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cantik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini setelah dengan teman-temannya Rais dan Fahmi, hari ini Ustazah juga bersama salah satu siswa berprestasi ya di SMPT Anida, ada Ayu Mutia. Mutia siapa yuk? Mutia Hafifah Haika. Iya, Mutia Hafifah. Ustazah sering manggilnya Mutia aja, jadi nggak tahu nama panjangnya. Oke, Mutia kelas berapa sekarang? Kelas 92. 92. Berarti sudah mau tamat ya tahun ini, 3 tahun di SMPT Anida. Apa yang Ayu rasakan? Nyaman sih belajarnya, terus lingkungannya juga oke. Jadi cocok buat belajar. Masya Allah. Di dalam kelas, Ayu kan melihat berbagai macam perbedaan ya dengan teman-temannya, baik perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan cara pemahaman.
pernah nggak dalam satu pernah nggak ada yang merasa dibeda-bedakan oleh guru-gurunya ketika gurunya masuk ke kelas? Nggak ada, Nggak nggak ada. pernah. Semuanya disamaratakan ya. Iya. Kemudian Ayu sebagai Ayu pribadi, Ayu pernah nggak merasa ketika Ayu belajar itu merasa tidak nyaman dengan cara gurunya mengajar? Nggak pernah. Nyaman? Nyaman. Paling pernahnya nggak ngerti. Nggak ngerti. Ayu lebih seneng ketika ustadz-ustadzanya pakai metode apa? Semua metode sebenarnya suka ya. Cuman paling kalau udah tahu materinya susah, materi itu lebih lama gitu dipelajari. Gitu. Jadi kalau jangan sekali lewat. Jadi dijelasin berulang kali ya. Iya. Nah, kalau tadi teman-temannya Ustazah tanyakan lebih nyaman ketika Ustazah menjelaskan dibandingkan nonton video atau dari gambar. Nah, kalau Ayu sendiri nyamanlah Ustazah menjelaskan langsung atau Ustazah yang lainnya juga menjelaskan langsung atau melalui video atau melalui gambar atau melalui metode lainnya yang Ayu lebih bahagia ketika belajar? Lebih enak langsung dijelaskan. Lebih enak langsung dijelaskan ya. Jadi kalau langsung dijelaskan itu lebih mudeng gitu ya. Ayu pernah nggak merasa dikucilkan atau dibully atau tidak dianggap di kelas? Enggak. Ayu bahagia di kelasnya? Bahagia. Oke. Boleh pesannya atau sarannya untuk Ustazah bagaimana caranya agar lebih nyaman lagi ketika belajar? Saran saya sih ya. Apa aja boleh Kak? Mikir dulu. Kalau belajar semua siswanya tuh diperhatiin satu-satu gitu Zah. Semisal ada yang nggak ngerti mungkin boleh diulangin dulu, gitu. Tapi ulanginnya jangan terlalu lama gitu, takutnya nanti ada siswa lain yang udah ngerti tapi bosen, dia bosen. Ya, gitu. Tapi diprioritasin semua pokoknya. Oke, makasih. Apakah ada selama ini ustazah yang tidak memberikan tanggapan kepada seluruh siswa? Enggak. Oke. Ayu, kalau menurut Ayu di kelas itu atau selama Ayu di sekolahan, Ayu pernah nggak dibedakan secara ekonomi atau secara suku? Enggak pernah ya, maksudnya nggak ada pembahasan seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nah, yang jelas Ayu nyaman, walaupun berbeda-beda dalam satu kelas, insya Allah semuanya masih dalam tahap aman ya, masih nyaman ya. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Dadah. Assalamualaikum. Ada pertanyaannya kita ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sekarang sedang bersama Muhammad Rais Afkari. Muhammad Rais Afkari. Rais sekarang kelas 93. Berarti Rais sudah 3 tahun ya di SMPT Anida? Iya. Nah, selama kakak 9 tahun di SMPT Anida, kakak nyaman nggak belajar di sini? Saya merasa nyaman sih di sini. Oh, nyaman. Kenyamanan itu kakak dapatkan dari segi apa? Dari segi pembelajarannya, guru-gurunya memperlakukan kami dengan sangat baik dan menjelaskan materinya dengan jelas. Kakak kalau lagi belajar, kakak lebih senang ustazah menjelaskan langsung atau lebih senang ketika ustazah yang lain juga ya, bukan ustazah aja ya, ketika ustazah yang lainnya juga mereka memberikan diskusi secara kelompok, memberikan video atau gambar atau menjelaskan langsung, kakak lebih senang yang mana? Kalau menurut saya sih ya, saya lebih suka kalau dijelaskan secara langsung. Memang mungkin karena memang begitu cara belajar saya. Oh gitu, jadi kakak kalau dikasih video itu kakak nggak nyaman ya? Iya, agak kurang lah. Biasanya ditonton berapa kali dulu baru paham. Oh gitu. Jadi kalau dijelasin langsung kakak lebih nyaman. Iya, Zah. Kakak di kelas pernah dibedakan nggak sama teman-temannya? Nggak, Zah. Nggak pernah, Zah. Nggak pernah dibedain. Teman-temannya baik semua? Baik semua. Baik semua. Ketika ada kerja kelompok, kakak mudah nggak mendapatkan kelompok? Mudah, Zah. Mudah. Diajak sama temen ya? Iya, diajak terus. Diajak terus, alhamdulillah. Berarti kira-kira kalau kakak sekarang ustazah minta masukan untuk bagaimana proses pembelajaran yang seumpamanya yang kakak inginkan itu, kira-kira kakak mau memberikan saran apa ke ustazah di sekolah? Begini, kalau bisa, kalau ada materi yang susah itu penjelasannya lebih jelas lagi. Oh, lebih jelas. Soalnya kalau saya ke materi kan kesulitan berbeda-beda. Kakak lebih senang ustazah jelasin langsung, face to face, atau ustazah jelasin di kelas? Di kelas. Sama-sama dengan teman-teman. Oh, sama-sama dengan teman, cuman harus lebih jelas gitu. Ya.
Oke, makasih ya Kak ya atas masukannya. Ustazah ingin ngobrol-ngobrol seperti itu. Tapi Kakak merasa nyaman ya? Pernah dibully nggak? Tidak lah. Enggak ya, jadi baik-baik saja ya. Kakak ada nggak gangguan penglihatan jarak jauh gitu? Tidak Nggak boleh ada kan? Pokoknya kalau Ustazah jelasin di depan atau ada video masih kelihatan. Masih. Cuman kalau dijelasin pakai secara langsung itu lebih cepat nyambung dibandingkan pakai video ya. Iya. Oke. Makasih Kak ya. Itu Ya, mungkin saja mungkin yang Ustazah bisa tanyain ke Kakak. Semoga lulus SMPTN Neda dengan nilai yang baik. Terima kasih, Dadah Rais. Bisa? Iya, boleh. Oke. Kak Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Za. Masya Allah. Kak Fahmi, nama panjangnya? Muhammad Fahmi, Muhammad Fahmi. Kak Fahmi kelas berapa sekarang? 93. Kelas 93. Kak Fahmi berarti sudah 3 tahun ya di SMPIT. Iya, Za. Kak Fahmi selama di SMPIT pada saat belajar, Kak Fahmi nyaman nggak? Nyaman, Za. Nyaman. Terus kalau lagi ustadz-ustazah jelasin, kakak itu lebih senang ustazah menjelaskan dengan metode apa? Dengan cara yang cak mano ustazah harus jelasin. Yang kakak seneng yang cak mano? Jelasin secara langsung, Za. Dari secara langsung. Iya. Kalau seumpamanya ustazah pakai metode-metode kayak metode kelompok, terus pakai ustazah kelompokin, yaitu terus kalau ada yang individu, terus ada kadang ustazah kasih video, kadang ustazah kasih gambar. Kakak yang paling seneng yang cak mana? Berkelompok, Za. Berkelompok. Terus yang pakai gambar apa video, atau yang kakak bisa main-main atau cak mana? Kakak senengnya yang cak mana? Video, Za. Nonton video. Oke. Kakak punya apa namanya itu pada saat kakak melihat atau mendengar, kakak nggak ada gangguan kan ya? Maksudnya masih bisa melihat secara jauh, gitu. Iya. Tapi kalau dari segi memahami, kakak lebih senang ustazah langsung jelasin atau kakak mendengar dari video? Langsung jelasin, Za. Langsung dijelasin. Oke. Jadi kalau selama di sekolah sini dari seluruh guru, kakak tuh paling seneng kalau langsung dijelasin sama ustazah, Iya. ya, sama ustazahnya, Iya. daripada pakai yang suruh nonton gitu ya, Iya, suruh Za. nengok gambar. Terus kalau lagi berkelompok, kakak nyaman nggak ketika kakak digabungkan dengan kelompok kawan-kawan kakak? Nyaman, Za. Nyaman. Kawan-kawan kakak juga bisa nerima kakak kan ya? Iya. Bisa. Oke, jadi kalau kakak pernah tidak dibeda-bedain sama kawan-kawan kakak di kelas? Tidak, Za. Tidak, kakak Tidak. senang ya Iya. di kelas, senang kakak diterima di kelas. Iya, Za. Oke, kasih ya kak ya. Mungkin Ya. ustazah cuma mau nanya-nanya itu. Terima kasih atas. Ada tidak masukan untuk ustazah yang ngajar di SMP itu? Batik, Za. Enak, Iya. nyaman. Nyaman, Za. Kasih ya. Iya, Za. Assalamualaikum. Salam.